Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia. Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak, dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Siti Purnomo SPDT, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman, instansi SMK Muhammadiyah Prambanan, Sleman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, sebelum pelajaran hari ini kita mulai ya, tetap kita berdoa. Monggo, ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Sikap sempurna. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa anjurni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah kita awali dengan berdoa. Harapannya nanti dalam kegiatan belajar kita hari ini ada hal-hal yang bisa kita dapatkan dan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Sebelumnya seperti ada patah ya, bahwa kebersihan daripada sebagian dari iman. Silakan semua berdiri, dicek lacinya, kemudian meja atau di lingkungan Anda ada kotoran atau tidak. Silakan berdiri semuanya. Dicek lacinya, kalau ada silakan. Di depan ada. Ya, kalau ada silakan disimpan dulu. Nanti Anda keluar, silakan ada tempat sampah di depan. Sudah bersih semua? Sudah bersih semua? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang kita presensi dulu, saya absen dulu. Nanti yang saya presensi silahkan ekspresikan apa yang Anda rasakan hari ini ya. Pokoknya Pak Siti Purnomo semangat. Nah, silahkan nanti Anda merasakan apa hari ini. Itu nggih. Nanti cuci muka nanti. Adi Chandra. Semangat kok kayak semangat gitu. Adi Chandra. Semangat. Nah, ini baru semangat, alhamdulillah. Adril Fikri. Oh, semangat juga. Balgi. Semangat, alhamdulillah. Bangkit. Alhamdulillah. Kaisar. Ini kompak ya, semangat ya. Davindra. Ya, semangat juga nih, semangatnya kurang semangat. Devonsa. Eka Wahyu. Semangat. Wah, semangatnya sambil menggigit ya nih. Baru sakit gigi katanya. Oh ya, nanti minum obat. Vale masih sakit. Oh ya. Kemudian Salompati, kemudian Pasha. Semangat, alhamdulillah. Radita Fateri. Semangat. Rahmat Nur Syahid. Kemudian Rifki Dwi. Rizkal Puguh. Kurang keras kalau semangatnya. Rizkal Puguh. Alhamdulillah. Yoga Dwi. Alhamdulillah. Yang tidak berangkat Vale ya. Sakit ya. Nanti kita jadwalkan untuk menengok ya. Kita pastikan sakitnya karena apa.
Ya. Terima kasih sudah menunjukkan motivasinya untuk belajar pada hari ini. Hari ini nanti kita akan belajar pada mata pelajaran PCPT ya, berkaitan dengan chassis ya. Nanti kita akan membahas tentang sub transmisi ya, transmisi manual. Apa? Transmisi manual. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, saya akan memperlihatkan dulu kesepakatan kelas ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini kesepakatan kelas. Dulu kita pernah buat ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian serius tapi santai. Kemudian aktif dalam pelajaran atau berdiskusi. Kemudian meminta izin saat meninggalkan kelas. Kemudian terakhir ya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Ada yang mau usul? Kemarin kesepakatan ini sudah kita sepakati. Ada yang mau usul, mau ditambah atau dikurangi kesepakatannya? Ada enggak? Cukup? Udah, kita lanjutkan ya berarti. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah ini kita masuk ke materi ya. Kesepakatan kelas sudah saya sampaikan. Harapannya ini bisa ditaati baik murid maupun gurunya. Nanti gurunya juga harus juga aktif. Ya, sebelumnya masuk ke transmisi manual, ini akan saya putarkan pertanyaan pemantik dulu ya, dimana nanti Anda akan melihat ya, Anda cermati, kemudian nanti bisa Anda nanti untuk berkomentar. Bisa. Ya. Tampak di video ya, kondisi jalan seperti itu, kemudian ada unit kendaraan yang apa? Berjalan ya. Kemudian mengalami apa? Kesulitan atau slip. Nah, nanti coba Anda nanti kaitkan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu apa? Transmisi manual tapi. Ya. Nah, di situ banyak sekali ya kendaraan yang sulit untuk melalui apa? Tanjakan ataupun jalan yang bergelombang ataupun tidak rata. Nah, dari gambar tersebut mungkin ada yang bisa mengaitkan nanti dengan kaitannya materi yang akan kita bahas dengan transmisi manual. Pada saat tadi kendaraan berjalan tadi, ya, kira-kira apa saja yang bekerja di mobil tersebut? Ban. Kemudian apa lagi? Shockbreakernya. Yang utama apa? Nek rano tenaga, yang berjalan tenaga siapa? Mesinnya. Setelah mesin kemudian akan dari mesin kemana? Konstruksi kemarin kopling dulu baru ke transmisi. Nah, kemudian Anda sekarang diamati. Silakan angkat tangan. Kita belajar untuk menyampaikan jawaban-jawaban dari kalian semua. Nah, kira-kira fungsi transmisi pada saat jalan seperti itu apa saja? Kira-kira fungsinya nggo ngopo? Buat apa? Buat apa? Ada jalanan lurus, ada jalanan menanjak. Ya, pada saat jalan lurus mereka kendaraannya apa? Normal, lancar. Tapi pada saat itu harus disinkronkan dengan apa? Yang namanya tadi dengan transmisi.
Transmisi sepeda motor Anda ada transmisinya tidak? Ada. Nah ya. Ada kecepatannya tidak? Berapa gigi? 4 sampai 5, ada yang 6 itu ya. Yang apa? Kecepatan 1 kira-kira. Kalau untuk jalan seperti ini cocok tidak? Cocok. Kalau kecepatan atau gigi 4 cocok tidak? Tidak. Berarti dari setiap gigi itu mempunyai apa? Momen yang akan menghasilkan tenaga putar tadi. Pada saat gigi 1 ya, momen putarnya lebih kuat, besar ya. Daya putarnya atau putarannya lambat. Pernah tidak Anda mencoba gigi 1 motor Anda untuk balapan? Tidak toh? Pasti akan apa? Menggereng atau apa? Lambat ya putarannya. Tapi tenaganya besar. Nah, ini kaitannya dengan ini. Nanti transmisi akan berkaitan dengan hal itu. Itu ya. Nah, ini. Nah, dari transmisi ini tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Anda mengetahui jenis-jenis transmisi. Ya. Kemudian Anda mengetahui nama komponen transmisi. Yang ketiga yang tidak kalah penting, nanti Anda bisa merawat secara berkala yang namanya transmisi. Ya. Kok transmisi dirawat ya? Sama dengan Anda. Badan Anda kalau dirawat akan sakit, sama dengan transmisi. Nanti transmisi kalau tidak dirawat secara berkala akan rusak. Rusaknya mesin itu aus. Itu ya. Jadi tujuan pembelajaran 3 nanti harapannya bisa tercapai pada hari ini. Nah, selanjutnya ada lagi materi ya. Nanti sudah saya share di grup kelas. Nanti bisa Anda cermati kembali. Kita akan mencermati materi dari transmisi manual. Kemudian ya. Ini nanti akan menunjukkan berbagai macam transmisi ya. Kemudian fungsi-fungsi, kemudian nanti juga ada beberapa komponen yang akan kita lihat. Nah, silakan dicermati video yang ada. Nah, ini transmisi sebuah kendaraan. Ini adalah transmisi manual ya, pada zaman dahulu kala. Dan sekarang jenis-jenis transmisi seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, ada keuntungan dan kerugiannya. Ini adalah transmisi manual. Kalau dilihat secara prinsip kerjanya. Nah, itu ada menggunakan apa yang diinjak tadi? Kopling. Baru bisa memindahkan apa? Memindahkan apa? Tongkat persnelengnya. Ya, persnelengnya, bukan giginya. Persneleng dulu baru ke gigi. Nah, itu. Nah, ini mobil-mobil yang berkaitan menggunakan transmisi. Nah, apa toh transmisi, sistem transmisi? Ya, transmisi adalah ini. Ya, dimana engine itu nanti akan berkaitan dengan transmisi, ada perantaranya yaitu kopling ya, memungkinkan kendaraan berjalan. Ya, termudahnya pada sepeda balap Anda atau sepeda gunung Anda yang ada di rumah, nanti bisa Anda cermati pada saat Anda naik itu menggunakan gear ataupun gigi pulinya yang besar atau yang kecil. Ya, ini kegunaannya kalau pada kendaraan ya. Nah, ini tipe transmisinya sekarang. Tipe transmisi. Nah, ada manual dan otomatis, hanya 2 itu sebenarnya. Tapi perkembangannya nanti banyak. Ini adalah yang apa? Tipe manual. Ini adalah tipe yang manual.
Nah, kalau yang ini berarti triple yang otomatis. Nah, ada 4 perbedaan ya yang ada pada pasaran ataupun yang transmisi otomatis yang sekarang. Manual transmisi atau MT, kemudian automatic transmisi atau AT. Ya. CVT, continuously variable transmission, ya, ada AMT, automatic manual transmission, dan dual clutch transmission atau DCT. Nah, kita baru sampai transmisi manual, ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini manual transmisi. Ya, sudah familiar bahwa transmisi manual secara konstruksi pasti ada persnelnya, kemudian ada pedal kopling atau clutch. Untuk memindahkannya kita harus menginjak atau menekan pedal kopling, kemudian kita baru bisa memindah. Nah, begitu seterusnya. Anda mau mencapai ataupun menuju gigi yang mana? Nah, kalau yang itu tadi gambar memindahkan transmisi hanya dengan menekan dengan tangan. Nah, ini diulangi lagi. Nah, ini mundur. Nah, ini kegunaannya. Kegunaannya apa? Pada saat kendaraan berlari ataupun dengan kecepatan tinggi untuk membantu pengereman, maka roda giginya harus dipindah atau dioper ke gigi yang lebih rendah. Nah, itu ada komponen utamanya, input shaft, counter shaft, sama output shaft. Nah, input shaft itu berkaitan dengan apa? Kopling. Counter shaft itu bagian yang di bawah. Nah, dan output shaft itu menuju ke sistem penggeraknya atau drive shaftnya. Ada propeller, ada poros penggeraknya. Ini cara perpindahannya saja. Nah, ini proses manualnya. Nah, ini kalau udah profesional ini drifting ya namanya. Drive. Nah, ini yang berfungsi adalah rem ya, kemudian apa? Kopling ya. Sama tadi kecepatan transmisinya. Anda mau yang rendah ataupun yang nah, ini juga beda medan, nanti beda dengan percepatan giginya Anda yang mau gunakan. Anda mau menggunakan momen gigi 1 atau gigi yang lebih tinggi percepatannya. Nah, kalau transmisi manual ya, maintenance cost-nya ini lebih murah daripada transmisi otomatis. Nah, itu. Nah, itu ya, cukup. Nah, setelah ini silahkan nanti berkelompok ya, seperti yang sudah kita sepakati ya. Nah, nanti silahkan dijawab LKPD ataupun lembar kerja peserta didik ya, dengan judul memahami dan merawat transmisi manual. Nanti silahkan didiskusikan apa saja. Nanti setelah diskusi setiap kelompok nanti paling tidak untuk mempresentasikan masing-masing. Itu ya. Kelompok 1 tadi, oh ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Silakan langsung berkelompok. Nanti dikerjakan secara serius, semuanya terlibat aktif ya, dikerjakan. Waktunya 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu kita akan presentasi ya. Silakan. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 2. Sudah dibagi pekerjaannya? Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Sumber referensi Anda cari di mana? Google. Kemudian ada lagi buku? Buku ada enggak? Tidak ada. Berarti sumbernya dari
Belajar internet ya. Oke. Ya, silahkan dilanjutkan kalau tidak ada kesulitan. Gimana? Di sebaliknya dikerjakan, boleh. Ya, dinomori. Ini kelompok berapa? 3? Ya, kelompok 3 sudah mulai mengerjakan. Alhamdulillah. Ada kesulitan? Tidak. Ya, kemudian untuk jenis-jenis tipenya itu nanti dipilih salah satu ya. Dipilih salah satu, nanti jelaskan keuntungan dan kekurangan dan keunggulannya. Yang jenis transmisi selain transmisi manual. Transmisi manual tadi sudah dijelaskan. Nanti yang dipilih satu ya, pilih satu keuntungan dan kerugian dari jenis yang Anda pilih tadi, transmisi tipe apa. Ya. Transmisi manual apa dijelaskan lah berarti milih sing liyane. Ya, milih satu selain transmisi manual gitu. Kelompok terakhir ini ada kesulitan tidak? Kalau disuruh menjelaskan, perhatian, kalau disuruh menjelaskan ya dikasih penjelasan, tidak hanya 1-2 kata. Kalau menjelaskan itu runut. Anda belajar untuk mendeskripsikan, ya, kemudian Anda belajar untuk mengeksplorasi juga. Ya, begitu nggih? Bisa diterima? Ya, silakan dilanjutkan. Yes. Ya, untuk selanjutnya sesi ini adalah sesi mindfulness ya, mindfulness. Harapannya dengan mindfulness, tujuan dari mindfulness ini nanti kesadaran Anda bisa mencapai ke titik Anda bersemangat lagi untuk belajar atau lebih fokus lagi pada tahap belajar selanjutnya atau materi yang akan diikuti selanjutnya. Kita coba untuk sesi mindfulness-nya nggih. Ya, silakan posisi duduk sempurna. Ya, bersandar boleh, tidak bersandar boleh, kaki rapat pada lantai. Ya, silahkan kedua tangan di paha. Ya, tidak ada suara kecuali suara dari Pak Sidik. Ya, nah, silahkan Anda sekarang fokus. Ya, fokus pada sebuah benda, ya, mungkin yang di depan Anda ada HP atau buku atau pensil, Anda fokus pada benda itu saja, silakan. Ya, fokus. Tarik nafas secara perlahan, tidak usah tergesa, tidak usah bergurau, ya. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Ya, hembuskan. Tarik nafas lagi. Ya, hembuskan. Sekali lagi diulangi, tarik nafas dan hembuskan. Mulai Anda membayangkan satu benda yang ada di depan Anda dengan pikiran Anda. Dengan pikiran Anda. Ya, silakan bayangkan benda itu. Anda raba dimensinya. Anda raba bentuknya dengan pikiran Anda. Jangan dengan tangan Anda. Ya.
Ya, semakin dalam, semakin Anda amati, ya, Anda merasa bahwa benda tersebut, ya, semakin dekat, ya, semakin jelas bentuknya dari ujung sampai belakang, ya, dari atas sampai di bawah. Konsentrasi lagi, silahkan. Posisikan konsentrasi. Silahkan konsentrasi, ya, dengan pikiran Anda angkat benda tersebut. Ya, bayangkan dengan konsentrasi penuh benda yang sudah Anda bayangkan tadi di depan Anda angkat. Ya, kemudian Anda angkat, ya. Anda pinggirkan ke kiri Anda secara perlahan, ya, sampai benda itu benar-benar tenang, tidak bergetar ataupun bergoyang. Ya, silahkan. Kemudian kalau sudah tenang, ya, apapun benda itu silahkan masukkan ke dalam saku Anda. Ya. Setelah dimasukkan di saku Anda, perlahan silahkan buka mata Anda. Nah, ini adalah salah satu cara Anda untuk lebih fokus, biar nanti pada saat pembelajaran selanjutnya konsentrasi Anda bisa bertambah dan tidak mengantuk. Salah satunya itu ya, untuk mindfulness. Cukup kita, ya, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Anda tadi sudah berdiskusi, ya, Anda mendiskusikan ada 6 pertanyaan yang sudah Anda diskusikan. Pertanyaan pertama apa pada lembar kerja Anda? Tolong kelompok 1 dibacakan. Jelaskan fungsi transmisi. Jelaskan fungsi transmisi. Kemudian nomor 2. Jelaskan jenis-jenis tipe transmisi. Jelaskan jenis-jenis tipe transmisi. Ya, kemudian mengapa sistem transmisi harus dilakukan perawatan berkala? Mengapa sistem transmisi perlu dilakukan perawatan berkala? Kemudian perawatan apa saja yang rutin dilakukan pada sistem transmisi? Perawatan apa saja yang sering dilakukan atau rutin dilakukan pada sistem transmisi? Terus apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan perawatan berkala? Apa yang terjadi jika tidak dilakukan perawatan berkala? Terakhir, jelaskan komponen utama dari sistem transmisi. Jelaskan komponen utama dari sistem transmisi. Ini baru pemahaman tentang konsep dasar-dasar transmisi. Ya, monggo urut kelompok 1 bisa dipresentasikan hasil dari diskusi tadi. Ya, monggo silakan. Silakan berdiri. Yang lainnya tolong diperhatikan temannya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan memahami dan merawat transmisi manual. Nanti per kelompok 2 soal saja ya. Nanti yang kelompok terakhir nanti mengulang. 1. Jelaskan fungsi transmisi. Fungsi transmisi adalah untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Terus 2. Jelaskan jenis-jenis tipe transmisi. 1. Jenis transmisi. Jenis transmisi diterapkan di sebagian besar kendaraan. Jenis ini banyak dipakai karena diraca. 2. Kelebihan transmisi sinkronis adalah kontrol yang lebih baik atas mobil. 3. Kekurangan transmisi sinkronis adalah kurangnya kenyamanan dalam penggunaannya. yang 1 dan 2. Ya, tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan, ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain? Saya Pak. Kelompok berapa? Kelompok
Kelompok 2, silakan pertanyaannya apa? Bagaimana akibat jika sistem transmisi ada yang aus? Bagaimana jika sistem transmisi ada komponen yang aus? Siapa yang mau jawab? Oh ya, silakan. Jika ada kerusakan pada gigi persneling seperti gigi yang aus atau patah, Ya. ini dapat menghasilkan bunyi ketok-ketok saat gigi masuk ke dalam posisi yang tidak tepat. Akan mengakibatkan apa? Bunyi. Bunyi. Itu salah satu kalau ada komponen Yang aus. Mungkin ada jawaban lain? Sudah. Sudah. Gimana kelompok 3? Kelompok 2? Cukup? Oh ya, terima kasih. Kemudian kelompok 1 sudah ya? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. 2. Kemudian yang kelompok 2, silakan. Dilanjutkan untuk nomor berapa? 3 dan 4. Silakan. Selanjutnya nomor 3 yaitu mengapa sistem transmisi harus dilakukan perawatan berkala agar sistem transmisi berfungsi secara maksimal. Ya. Nomor 4, perawatan apa saja yang rutin dilakukan pada sistem transmisi? Yang pertama, mengganti oli transmisi. Yang kedua, beli oli transmisi berkualitas. Nomor 3, setel kopling sesuai pabrikan. Dan yang terakhir, operasikan gigi dengan maksimal. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Tidak. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? 1, Pak. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Sebutkan macam-macam transmisi. Sebutkan macam-macam transmisi. Itu sudah dikerjakan. Ya, silakan sebutkan macam-macam transmisi. Biasanya ada 4 jenis transmisi otomatis, transmisi manual. Contohnya transmisi AT, automatic konvensional, CVT, continuous variable transmission, dual clutch transmission (DCT), dan automated manual transmission (AMT). Diulangi kembali bisa? Tadi kurang jelas. Biasanya ada 4 jenis transmisi. Contoh transmisinya adalah automatic konvensional atau AT, continuous variable transmission (CVT), dual clutch transmission (DCT), Ya, terus dan automated manual transmission (AMT). transmission atau AMT. Kelompok 1 cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Kelompok 2 silakan duduk. Dilanjutkan dulu untuk kelompok berapa? 3. Silakan. Untuk selanjutnya nomor 5, apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan perawatan berkala? Apa yang terjadi jika Tidak dilakukan perawatan berkala. perawatan berkala? Kualitas akan terus menurun apabila mobil tidak melakukan perawatan yang baik secara berkala. Berbagai komponen mobil tidak lagi bekerja optimal, mobil sudah tidak lagi nyaman digunakan, bahkan aspek kenyamanan juga akan terganggu kalau sudah begini. Untuk nomor 6, Jelaskan komponen utama dari sistem transmisi. 1. Transmisi. Yang keras. Transmission merupakan inti dari sistem transmisi, berfungsi untuk mentransfer daya dari mesin ke roda kendaraan dengan mengatur rasio gigi. 2. Kopling digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi, memungkinkan perubahan gigi dan berhenti tanpa mematikan mesin. 3. Poros pemindah tenaga
menghubungkan transmisi dengan diferensial di bagian belakang kendaraan untuk mentransfer daya ke roda belakang atau keempat. 4. Diferensial memungkinkan roda kendaraan berputar dengan kecepatan yang berbeda saat melakukan belok, membantu mengurangi keausan ban. Kelima, gigi. Rangkaian gigi pada transmisi untuk memodifikasi rasio kecepatan antara mesin dan roda kendaraan, mendukung kinerja kendaraan dalam berbagai kondisi. Keenam, kardan menyambungkan transmisi atau diferensial dengan roda penggerak di bagian depan atau tengah kendaraan pada kendaraan penggerak belakang atau keempat roda. Cukup. Tadi presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 3. Silahkan. Kelompok 4. Oh ya, silahkan. Maaf, sudah sore. Apa fungsi kopling pada transmisi? Fungsi kopling pada transmisi. Oh, silahkan. Kopling mobil memiliki fungsi utama yaitu menjaga putaran mesin dan membantu dalam kinerja transmisi. Oh, itu aja. Cukup? Cukup ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan dibacakan dulu. Yang ada kerugian sama keuntungannya. Dua item, 2 nomor, silakan Anda bacakan hasil diskusi Anda. Jelaskan jenis-jenis sistem transmisi. Yang keras. Sistem transmisi TPCVT Yang adalah keras, jenis keras. transmisi otomatis yang dapat mengubah rasio gigi secara otomatis tanpa adanya perpindahan gigi. CVT menggunakan dan tanpa rasa sakit saat mengemudi. Kelebihan transmisi CVT, perpindahan gigi yang halus. 2. Konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. 3. Pengalaman berkendara yang nyaman. Berikutnya, kekurangan transmisi CVT. Biaya perawatan yang lebih mahal. 2. Tidak cocok untuk mobil bertenaga besar. 3. Tidak cocok untuk kondisi berkendara yang ekstrim. Oke, terima kasih. Ya, demikian tadi presentasi kelompok berapa? Kelompok 4. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Pertanyaannya apa? Apa tujuan utama dari transmisi? Tujuan utama dari transmisi apa kira-kira? Tujuan utamanya adalah menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Kurang keras. Ulangi, mohon diulangi lagi. Tujuan utamanya adalah menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Tujuannya utamanya adalah menyalurkan Tenaga mesin ke roda penggerak. dari mesin ke roda apa? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, setelah hasil diskusi tadi, sudah dipresentasikan, ya, saatnya kita simpulkan daripada materi yang sudah kita peroleh tadi, ya. Ya, bisa dilihat. Ya. Kita tadi membicarakan tentang transmisi manual. Nah, itu dilihat di layar, ya, silahkan. Ada engine, kemudian ada unit transmisinya. Ya, di situ diperlihatkan 4 WD, ya, kemudian FWD. Nah, di mana hasil dari tenaga mesin itu nanti akan disalurkan menuju ke mana? Ke kopling, kemudian baru kopling, kemudian ke transmisi. Nah, transmisi seperti Anda lihat itu terdiri dari beberapa gigi. Ada input shaft tadi, ya, sudah Anda sebutkan, ada counter gear, ada giginya, kemudian ada output shaft. Cara kerjanya transmisi yang sudah ditanyakan teman Anda tadi adalah
Dengan kalau manual harus menginjak apa? Pedal kopling. Dilihat ya, lihat. Baru setelah menginjak pedal kopling kita baru bisa memindah apa? Tuas. Ya, tuas persneleng atau tuas transmisinya. Nah, ini adalah gigi maju kalau untuk yang manual transmisi ya. Nah, itu tadi prinsip kerja yang paling hakiki dari transmisi manual. Nah, hari ini ya, setelah kita mempelajari transmisi manual, perasaan apa yang Anda dapatkan setelah Anda menerima pemahaman dari hasil diskusi dan pemaparan dari Pak Guru, kemudian dari teman-teman Anda tadi. Mungkin kelompok 1, apa yang didapatkan hari ini? Perasaannya? Senang karena apa? Karena tahu bagaimana cara kerja transmisi manual. Tahu cara kerja transmisi manual. Kalau kelompok 2, apa yang didapatkan hari ini? Senang, Pak. Senang juga. Oh, apa? Senangnya apa? Bisa mendapatkan kenapa sih bisa kenapa kita harus melakukan perawatan berkala di transmisi. Ya itu yang terpenting karena Anda di rumah juga punya mobil, punya motor, punya kendaraan ya. Kenapa perlu dilakukan perawatan secara berkala? Kelompok 3 mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan perasaan hari ini yang sudah melakukan apa? Senang juga. Bangganya apa? Bisa berdiskusi sama teman-teman. Alhamdulillah, itu jadi kompetensi yang harus Anda miliki ya, berdiskusi, bisa apa? Berkolaborasi. Kelompok 4? Apa? Menjadi lebih paham itu apa? Transmisi manual. Nah, itu tadi ya refleksi yang Anda peroleh pada kali ini. Kemudian jangan lupa ya, silahkan nanti dikerjakan tugas-tugasnya seperti laporan. Setelah ini nanti kan kita ada praktek tentang transmisi ya. Silahkan kerjakan laporannya, itu sebagai nilai evaluasi bagi Anda juga laporan. Kemudian nanti ada ujian praktek. Terima kasih. Hari ini, minggu depan kita akan ke pelajaran bagaimana cara overhaul transmisi. Berarti minggu depan kita akan mempelajari apa? Overhaul transmisi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan berdoa. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih motivasi belajar hari ini. Kita akhiri pelajaran pada siang hari ini. Silakan dipimpin berdoa untuk menutup kegiatan kita kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, sikap sempurna berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Pak Sidik ada kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Silahkan nanti setelah pulang tidak usah mampir-mampir, tidak usah kemana-mana, silahkan langsung pulang untuk mempersiapkan besok pagi masih ada pembelajaran. Gitu nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.